Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Tolong dong yang bisa desanya itu bangkunya agak miring. Ibu gak suka yang gak rapi gitu. Oke Bu. Nah, sudah. Jadi sebelum memasuki pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Mira tolong dipimpin doanya. Baik Bu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Sudah mulai. Sudah selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya, yang namanya dipanggil harap bilang hadir. Indra Alam, Apa Bu, tidak ada keterangan? dari kemarin nih apa terus? Iya Bu. Kalau besok dia masuk, tolong kabarin ibu ya. Baik Bu. Anissa Gaisani, Baik Bu. Jessica Dwi Putri, Izin sampai Bu, sampai. ada suratnya nggak? Ada Bu. Terima kasih Mbak. Bu. Wah, udah seminggu ya sakitnya. Nurhaliza Arabia, Mira Cahya, jadi yang masuk cuma bertiga ya? Oh iya, cuma tiga itu lo di mana ya? Tidak ada keterangan dari keterangan Bu. Sepertinya tilawah ya. Iya Bu, bisa dilihat. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang besar tentunya. Nah, jadi hari ini kita itu akan membahas tentang dampak bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sebelum memasuki ke submateri, tolong dibaca dulu ya tujuan pembelajaran yang udah ibu kasih di grup. Tolong Mira, tolong dibacakan. Baik Bu. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama yaitu menganalisis dampak politik pada masa penjajahan bangsa Eropa, termasuk Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lalu menganalisis dampak sosial budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa, termasuk juga Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat bahwa di sini ibu menampilkan sebuah buku. Nah, di situ bukunya itu ada tokoh gitu ya. Nah, ada yang tahu tokoh siapa? Namanya mungkin nggak sesuai yang judul bukunya. Next, Itu judul bukunya, tetapi dalam ceritanya itu tokohnya bukan itu judulnya. Mungkin jadi tokoh tersebut adalah Saidah. Ada yang pernah dengar nggak sih namanya Saidah? Nah, dalam tokoh buku tersebut Saidah itu menceritakan kalau Indonesia itu sengsara di tangan Eropa, seperti itu. Nah, baiklah, kita akan memasuki tentang dampak kolonialisme di bidang politik. Ada yang bisa menyebutkan dampaknya di bidang politik itu apa saja? Dalam bidang politik itu Bu, dia itu ada Daniels atau Raffles yang meletakkan dasar pemerintahan modern. Kemudian Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan
saja Bu yang saya ketahui. Baik, terima kasih Anissa. Nah, dari itu tuh meletakkan pemerintahannya yang modern, nah, seperti bupati. Nah, bupati itu menjadikan pegawai negeri, pegawai negeri yang digaji. Nah, padahal tuh menurut adat istiadat bupati itu turun temurun mendapatkan uang dari rakyat. Seperti itu, bukan seolah-olah dari pemerintah Eropa. Nah, yang kedua itu, nah, Jawa itu dijadikan pusat pemerintahan pada zaman kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu melakukan intervensi. Selanjutnya ada yang tahu anak-anak? Jadi yang terakhir yaitu merupakan warisan penerapan ajaran politik yang dijalankan oleh bangsa Eropa. Nah, selanjutnya itu dampaknya ada di bidang budaya. Ada yang tahu bidang budaya, dampak kolonialisme di bidang budaya itu? Ada yang tahu, Nurhaliza? Saya Bu, Ya. kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda Bu. Nah, iya. Nah, jadi pertama bahasa Indonesia itu yang ialah bahasa Belanda. Ya. Selanjutnya, Lawang Sewu. nah itu sebagai contoh budaya. Lawang Sewu itu sebagai bangunan Lawang Sewu itu adalah arsitektur dari Amsterdam yang dominan merupakan desain dari bangsa Eropa. Nah, sampai saat ini masih ada bangunan itu di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya yaitu ada di bidang sosial. Ada yang bisa menyebutkan di bidang sosial? Ya? Terjadinya perubahan lapisan sosial dalam masyarakat Bu. Iya, benar. Kemudian terjadinya mobilitas sosial. Ada lagi? Yang terakhir yang saya ketahui yaitu muncul golongan buruh dan golongan majikan. Nah, benar ya. Nah, itu jadi daerah Indonesia itu tersosialisasi di laut sehingga bangsa Indonesia itu masuk ke pedalaman sosial yang mobilitasnya. Nah, jadi bangsa Indonesia itu adanya munculnya golongan buruh seperti itu. Dan selanjutnya ada di bidang ekonomi. Ada yang bisa menjawab dampak di bidang ekonomi apa saja? Saya Bu, Ya. yang pertama yaitu adanya monopoli dan juga penguasaan suatu daerah Bu. Lalu ada juga perekonomian itu bergeser dari pertanian ternak menjadi industri perkebunan. Ada lagi? Ya Bu, selanjutnya ada juga menerapkan sistem kultur dalam penyerahan wajib hasil bumi, kayak pajak hasil bumi Bu. Oh, baiklah. Dan yang paling terkenal yaitu dari dampak ekonomi adalah
internasional yang dipegang oleh orang timur, yang sedangkan bahasa Indonesia itu sebagai penggeser, itu dinamakan tangan paksa. Nah, yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Ada yang bisa menjawab di bidang pendidikan itu? Saya Bu, Ya. pendidikan itu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia Bu. Kemudian bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Nah, baiklah. Nah, jadi di bidang pendidikan yang pertama itu munculnya golongan-golongan terpelajar. Nah, tadi itu Indonesia tidak sekolah. Nah, setelah adanya bangsa Eropa itu mengajarkan Indonesia ada golongan terpelajar seperti itu, mulai dari sekolah SD, TK sampai seterusnya. Nah, yang kedua itu bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa bangsa Eropa itu menjadikan Indonesia itu membuat sekolah di Indonesia seperti itu. Dan bangsa Indonesia itu menjadi tahu perkembangan yang ada di luar dunia. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi Ibu kasih tugasnya sendiri-sendiri ya, tolong dicatat. Yang pertama yaitu dari Mira, dampak negatif yang ditimbulkan dari kolonialisme dan imperialisme. Untuk Anissa Gesani, dampak positif yang ditimbulkan dari kolonialisme dan imperialisme. Dan Nurhaliza yaitu apa tujuan kolonialisme itu datang ke Indonesia, dan dikumpul minggu depan ya. Mungkin cukup di sini dulu pertemuan kita pada hari ini karena jam pelajaran juga sudah habis. Jangan lupa tugas yang dikumpul minggu depan. Teman-temannya bisa hubungi Ibu ya untuk tugasnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.